Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai learners. Apakah kalian pernah mendengar atau membaca tentang filsafat? Mungkin tentang filsafat Stoik yang sedang hype kembali akhir-akhir ini. Namun, apa sih sebenarnya definisi dari filsafat? So, let's talk about the definition of philosophy. Filsafat berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani kuno, yaitu philein atau philos yang berarti cinta atau sahabat, dan sophia atau sophos yang berarti kebijaksanaan. Secara literal, filosofia atau filsafat dapat diartikan sebagai cinta pada kebijaksanaan. Sehingga, para filsuf, yaitu mereka yang mendalami dan menerapkan kajian filsafat, diharapkan adalah orang-orang yang mencintai kebijaksanaan. Kebijaksanaan dalam filsafat seringkali diartikan sebagai kebenaran yang diperoleh melalui pembelajaran. Dalam Merriam-Webster Online Dictionary, filosofia diterjemahkan menjadi filosofi, yang memiliki sejumlah arti. Antara lain, suatu pencarian terhadap pemahaman umum tentang nilai dan realitas, suatu analisis keyakinan fundamental, serta suatu teori yang mendasari tindakan atau pemikiran. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, filosofia diterjemahkan ke dalam kata filsafat, yang didefinisikan sebagai sikap hidup atau pandangan hidup. Pada awalnya, ketika para filsuf menggunakan istilah filsafat, yang mereka maksud adalah studi akademik tentang berbagai hal, mencakup ilmu yang universal. Setelah mendalamnya ketertarikan filsuf pada kategori tertentu, berkembanglah disiplin ilmu otonom, seperti psikologi, sosiologi, biologi, dan lain sebagainya. Walaupun terdapat banyak definisi tentang istilah filosofia, filosofi, dan filsafat, namun, secara umum dalam penggunaannya, makna filsafat mengacu pada dua hal, yaitu filsafat sebagai suatu aktivitas atau proses berpikir, dan filsafat sebagai suatu sistem pernyataan atau hasil pemikiran. So learners, filsafat dapat dimaknai sebagai bentuk rasa cinta filsuf pada kebijaksanaan, yaitu rasa cinta yang menuntun para filsuf untuk berusaha menemukan kebenaran dalam pengetahuan, yang akhirnya dapat menuntun mereka menjadi lebih bijaksana. Filsafat juga dapat dimaknai sebagai suatu proses berpikir dan suatu hasil pemikiran. Lalu, apa makna dari filsafat sebagai proses berpikir? Filsafat sebagai suatu aktivitas atau proses berpikir, yaitu bahwa filsafat merupakan suatu proses berpikir dalam berusaha memahami suatu pertanyaan fundamental. Misalnya, mengapa kamu melakukan hal yang kamu lakukan? Mengapa kamu berpikir tentang apa yang kamu pikirkan? Atau mengapa kamu merasakan apa yang kamu rasakan? Excuse me, what? Ini yang terkadang membuat filsafat terkesan horor. Pertanyaannya sangat dalam dan terkesan membingungkan. Tapi, apakah memang begitu? Apakah kalian pernah menonton serial kartun The Legend of Aang? Kalian mungkin familiar dengan perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh negara api. Mereka bahkan rela menghancurkan negara-negara lainnya. Apakah kalian pernah merasa penasaran mengapa negara api menyerang negara-negara lainnya? Pertanyaan ini merujuk pada pertanyaan fundamental, mengapa mereka melakukan hal yang mereka lakukan. Kalian mungkin akan menjawab karena keserakahan. Ini akan memunculkan pertanyaan lainnya. Mengapa kamu berpikir itu karena keserakahan? Dan pertanyaan lain yang mungkin muncul sebagai respon jawaban yang didapatkan. Ini adalah suatu proses memanjakan rasa penasaran dalam diri manusia, hal yang umum dilakukan oleh para filsuf. Contoh lainnya, pada buku Dunia Sophie yang ditulis oleh Justin Goder, Sophie mendapatkan beberapa surat. Pada surat pertama,
tertulis sebuah pertanyaan. Siapakah aku? Sophie memikirkan pertanyaan tersebut. Dia yakin bahwa dia adalah Sophie. Tapi kemudian dia mulai mempertanyakan, apakah benar dia adalah Sophie? Kalau dia bukan Sophie, lalu dia siapa? Siapa yang menyatakan bahwa dia Sophie? Bagaimana apabila ketika ia lahir, orang tuanya memberikan nama yang berbeda? Apakah artinya Sophie tidak akan pernah ada? Pertanyaan yang terkesan sederhana, siapakah aku? Namun, ini adalah pertanyaan fundamental yang dipikirkan oleh para filsuf berabad-abad, yaitu tentang eksistensi manusia dan beings. Berdasarkan fenomena dalam The Legend of Aang dan dunia Sophie, tanpa kita sadari, mungkin kita telah mulai berfilsafat, yaitu filsafat sebagai suatu proses berpikir. Kita mempertanyakan banyak hal dalam kehidupan. Mengapa hal ini terjadi? Bagaimana? Apakah mungkin? Dan banyak pertanyaan lainnya. Ini membuktikan filsafat sebagai proses berpikir dapat menjadi suatu kegiatan yang menyenangkan, tidak hanya menggunakan bahasa rumit. Inti dari pemikiran filsafat yaitu bersifat reflektif sistematis dan kritis kontemplatif. Reflektif sistematis dapat dimaknai bahwa proses berpikirnya memiliki prosedur yang jelas, mencakup tahap-tahap tertentu dalam berusaha menemukan jawaban. Sedangkan kritis kontemplatif mengacu pada proses berpikir yang mendalam untuk mengungkap esensi hal yang dipikirkan. Selain sebagai suatu proses, filsafat juga dimaknai sebagai suatu sistem pernyataan atau hasil pemikiran. Filsafat sebagai suatu hasil pemikiran diartikan sebagai sekelompok teori atau sistem pemikiran yang bersifat komprehensif, yang merupakan hasil dari filsafat sebagai suatu proses berpikir, merupakan rumusan jawaban pertanyaan fundamental. Beberapa contoh dari filsafat sebagai suatu sistem pernyataan atau hasil pemikiran adalah adanya berbagai aliran filsafat, seperti filsafat idealisme, filsafat realisme, filsafat pragmatisme, dan filsafat Pancasila. Begitu pula dengan filsafat Stoik, yang kini sedang kembali meningkat popularitasnya. Selain itu, pernyataan dan kutipan atau kata mutiara yang diucapkan filsuf ternama juga termasuk filsafat sebagai suatu sistem pernyataan yang menekankan pada paradigma berpikir atau keyakinan filsuf pada hal tertentu. Apakah ada kutipan favorit yang kalian ingat? Misalnya, mungkin kalian pernah mendengar kutipan cogito ergo sum yang dicetuskan oleh René Descartes, seorang filsuf asal Prancis. Cogito ergo sum menjadi satu dari berbagai kutipan filsafat populer. Frasa ini diartikan sebagai I think therefore I am, atau aku berpikir maka aku ada. Maksudnya adalah Descartes menyadari akan eksistensinya melalui proses berpikir. Ini adalah contoh hasil pemikiran yang diperoleh oleh René Descartes. So learners, secara literal, filsafat didefinisikan sebagai cinta pada kebijaksanaan. Namun, filsafat juga dimaknai sebagai suatu proses berpikir dan hasil pemikiran. Apakah kalian dapat sharing pengalaman kalian dalam berfilsafat? Share di kolom komentar ya. Apabila video ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa di like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya untuk mendapatkan info update video terbaru. Happy learning and see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.